Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik. Ada mujizat yang tidak pernah habis-habisnya untuk kita. Ada jalan-jalannya yang selalu ditunjukkan kepada kita. Ada kasih karunia yang membuat kita tetap teguh, tetap kuat, dan bisa menjalani hidup ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih membaca hari ini dari kitab 1 Samuel, pasal 26 sampai pasal 28, ayat yang ke-25. Lalu saudara, kita baca kitab Yohanes lebih dulu. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 53. Dan kitab Mazmur pasal 117 ayat 1 sampai 2. Dan Hikmat Soleman kita baca dari Amsal pasal 15 ayat 22 sampai 23. Kemarin kita sudah belajar dan kita masih belajar dengan topik besar, mengapa firman Tuhan tidak dapat mengubah hidup kita. Walaupun sebenarnya firman Tuhan itu punya dampak yang luar biasa. Reinhard Bonnke berkata, almarhum Reinhard Bonnke berkata bahwa orang yang punya kesempatan mendengar firman Tuhan, dia punya harapan. Kalau dia sakit, dia bisa sembuh. Kalau dia kebingungan, dia bisa dapat arah. Dia bisa dapat kekuatan, dapat penghiburan. Dan bahkan dapat keselamatan karena firman. Karena firman itu lebih kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Tetapi persoalannya kenapa firman Tuhan tidak mampu mengubah hidup kita. Seperti yang sudah kita pelajari. Dan ketika firman Tuhan masuk dalam hidup kita, buktinya kita, saudaraku, menerima firman, hati kita bagus, kita akan berbuah. Karena berbuah itu sesuatu yang serius dan penting. Karena Allah menghendaki kita berbuah. Kalau kita tidak berbuah, Alkitab berkata disuruh tebang, disuruh cabut saja, nggak ada gunanya. Karena itu saya percaya saudara kita punya kehidupan yang Tuhan mau pakai. Kita sudah belajar, ternyata benih itu perlu didukung oleh faktor tanah. Kemarin kita sudah belajar tentang penabur yang menaburkan benih dan dia jatuh di tepi jalan. Di tepi jalan itu, kalau saudara jalan di tepi jalan, itu hanya banyak pasir, batu, mungkin aspal. Pasti nggak bisa tumbuh. Burung-burung datang memakan benih itu. Begitulah hidup orang Kristen yang mendengar firman Tuhan tetapi dia tidak mengerti. Kenapa dia tidak mengerti? Karena pikirannya, hatinya masih dipenuhi dengan pola-pola dunia. Dia nggak belajar mau tunduk kepada firman Tuhan. Dia nggak mau belajar menundukkan dirinya, melembutkan dirinya. Bahkan dia menantang dan membangun kebenaran firman. Bukan firman tapi kebenaran diri sendiri. Paulus berkata, aku dapat bersaksi tentang mereka. Mereka ini giat untuk Allah. Dalam kitab Roma pasal yang ke-10. Mereka ini giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Akibatnya apa yang terjadi? Mereka secara lahiriah begitu semangat. Tetapi mereka tidak mengerti, saudaraku. Tanah hatinya keras. Apa yang terjadi? Mereka nggak pernah tunduk kepada firman Tuhan. Ya, justru mereka memberontak dan melawan firman Tuhan dalam hidup mereka. Makanya mereka menjadi orang Kristen yang cuma mungkin dari luar kelihatan Kristen, KTP, atributnya Kristen. Tapi hidupnya nggak pernah berubah. Tetap sama, terikat dengan judi, terikat dengan perzinahan, terikat dengan pemberontakan. Di gereja cuma tahu menghakimi, mengkritik. Dia nggak pernah bisa jadi berkat, nggak pernah berbuah. Yang kedua, kita melihat di sini bahwa diterangkan oleh Tuhan Yesus, orang yang atau tanah yang tidak terlalu banyak tanahnya, tapi di dalam tanah itu ada banyak batu-batu. Orang itu menerima firman dengan sukacita tapi tidak bisa bertahan ketika matahari datang. Dalam Matius 13 ayat 20-21, benih yang jatuh di tanah berbatu ialah orang yang ketika mendengar firman itu segera menerimanya dengan sukacita tetapi ia tidak berakar. Ketika firman Tuhan disampaikan mungkin di dalam ibadah, di dalam gereja rumah, di komsel, kita dengar dari radio, dari TV mungkin, dari saat teduh, wah dia begitu antusias. Hatinya bersorak-sorai. Dia berkata, luar biasa Pak Pendeta, terima kasih. Firman Tuhannya dahsyat. Tapi saudara, ketika dia keluar dari gereja, keluar dari tempat ibadah, ketika dia mendapatkan tantangan, apa yang terjadi? Diumpamakan ketika matahari menyinari ya dengan panas. Apa yang terjadi? Maka firman Tuhan dalam hidupnya tidak hidup, mati, layu. Jadi ketika dia menghadapi, mengaplikasikan firman dalam kondisi yang sulit, orang dengan tipe ini tidak mau bayar harga untuk hidup tetap di dalam firman, memperjuangkan firman. Karena itu Bapak Ibu, untuk tipe orang seperti ini, mesti ada komunitas yang mendampingi. Kenapa? Karena ketika terjadi penindasan, penganiayaan, ketidakidealan, dia akan segera layu.
Karena itu gereja rumah atau kelompok kecil perlu menopang orang jenis seperti ini, supaya dia bisa berakar. Karena itu jangan hanya puas hidup sendirian. Dan sudah terbukti terkadang karena masalah, persoalan, kita berhenti mengiring Tuhan. Jadi Tuhan yang salah. Kenapa? Orang yang mendengar firman tapi tanah hatinya penuh dengan batu, dia tidak bisa berakar. Artinya orang-orang ini nggak punya komitmen. Cuma happy-happy, senang-senang. Ketika dapat tantangan, dia lari. Dan ingat, tantangan nggak bisa kita hindari. Pencobaan, persoalan nggak bisa kita hindari. Justru harus kita hadapi. Mengiring Tuhan itu bukan hanya cerita janji Tuhan saja. Janji Tuhan itu bukan hanya berkat. Janji Tuhan juga penderitaan. Dalam Yohanes 16 dikatakan akan datang masanya, bahwa di mana ada orang-orang, saudaraku, yang akan datang menganiaya kita. Akan ada orang-orang yang mengucilkan kita. Bahkan ada orang-orang yang menyiksa kita. Bahkan bukan hanya menyiksa, membunuh kita. Dan mereka berkata bahwa mereka beribadah kepada Allah. Jadi dibutuhkan kekristenan yang berakar, bukan kekristenan yang dangkal. Seringkali firman Tuhan tidak mengubah hidup kita karena kita berpikir mendengar firman Tuhan, tahu firman Tuhan, tapi kita nggak aplikasikan. Lalu kita pikir kita mulai cerita banyak, saudaraku, kita mulai melayani. Tetapi jauh di dalam kebenaran hidup kita, ya, di dalam hati kita, kebenaran firman itu tidak berakar. Dan apa yang terjadi sehingga dia tidak bisa mengubah hidup kita. Jelas loh saudara. Tuhan Yesus berkata akan datang waktunya. Dan menurut saya di depan kita sedang menghadapi situasi kondisi yang pasti saudara, engkau akan dianiaya. Engkau akan disiksa karena nama Tuhan. Semua bangsa akan membenci bukan karena apa-apa. Bukan karena saudara kaya, bukan karena saudara pinter. Mereka benci karena ada nama Tuhan dalam hidup saudara. Dan Yesus berkata, semuanya ini aku katakan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa ini akan terjadi. Supaya kamu jangan kecewa, dan akhirnya kamu menolak aku. Jadi kenapa firman Tuhan tidak mampu mengubah hidup kita? Yang pertama karena keras, yang kedua karena dangkal tanahnya, banyak batu. Cerita tentang apa? Kita nggak pernah mau berkomitmen ikut Tuhan. Padahal ikut Tuhan, pikul salib, sangkal diri. Terkadang kita, saudaraku, nggak memiliki sedikit pun ada masalah sedikit. Makanya gereja lemah sekali. Kita menemukan banyak pengunjung-pengunjung, tapi bukan murid. Kita menemukan banyak orang-orang penggembira-penggembira. Saya khawatir nih banyak orang nanti murtad ketika masalah persoalan datang. Jadi kalau hari ini kita punya masalah, punya persoalan, kita itu dilatih, sedang dipersiapkan Tuhan. Corona ini menolong kita menurut saya untuk menunjukkan, oh iman kamu tuh baru sampai di situ. Jadi kalau saudara ikut Tuhan hanya mau senang-senang, happy-happy, saudara calon orang-orang yang bisa menyangkal Tuhan kayak Petrus. Kalau mulutnya sih ngomong, saya cinta Tuhan. Apapun yang terjadi, aku akan menyertai engkau Tuhan. Tapi begitu ditanya, kau pengikut Tuhan kan? Kau percaya Yesus kan? Dia sangkal Yesus sampai 3 kali. Karena itu, kenapa firman Tuhan tidak mengubah hidup kita? Kita nggak punya komitmen, punya ketetapan hati untuk belajar apapun yang terjadi. Makanya Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya sama dia. Di dalam Yohanes 8 itu ayat 30, 31 dan 32. Kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, Yesus berkata, kamu adalah benar-benar muridku jikalau kamu tetap di dalam firman Tuhan. Nah ini penting, bukan saudara ada di mana, tapi apakah engkau tetap dalam firman Tuhan, pikiran, perasaan, polamu, responmu betul-betul sesuai dengan firman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan lanjut lagi pada hari-hari selanjutnya. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua kemurahan, semua anugerah, semua kebaikan. Diberkatilah semua umat-Mu. Teguhkan hati kami, pikiran, perasaan kami untuk penuh dengan firman, sehingga kami bisa berespon, bereaksi, berpikir, berpola seperti firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.